Bunyinya adalah orang cerdas tidak akan mengandalkan kekuatan hafalannya, akan tapi bergegas mencatat semua yang pernah dihafalnya. Mari kita renungi hikmah singkat ini. Banyak katanya orang itu hebat, cerdas, tapi semuanya hanya diperputar-putar di otaknya sendiri. Sehingga sekuat apapun hafalan seseorang, lupa adalah juga sifat yang menempel pada manusia. Dia akan lupa. Dan kalau tidak terus diingat-ingat akan lupa. Jibril katanya kuat hafalannya. Dan hafalan yang kami maksud di sini bukan semua yang kita hafal dari sesuatu yang sudah ada. Akan tapi sesuatu yang sudah masuk di otak kita, lalu kita bisa merasakan itu adalah hafalan juga. Pemahaman misalnya. Pemahaman itu semacam hafalan juga. Jangan mengandalkan pemahaman. Pemahaman lalu Anda kuat. Saya bisa mengingat hafalan saya. Enggak. Sekuat apapun hafalanmu, akan menemui masa harus lupa. Harus lupa. Maka jika orang itu cerdas, justru dia tidak mengandalkan hafalannya. Dia akan menghafal, mencoba faham dengan otaknya, tetapi ternyata tidak sampai di situ. Apa yang sudah ia hafal dengan otaknya harus ia tulis kembali. Disinilah muncul orang-orang hebat pada masa-masa dahulu. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau adalah orang yang sangat cerdas. Kenapa? Di otaknya penuh dengan hafalan, tapi ternyata tidak hanya disimpan di otaknya, dikeluarkan dalam bentuk catatan. Sehingga apa? Sampai hari ini pun kita bisa tahu kalau beliau adalah orang cerdas. Coba kalau seandainya di otak saya ini banyak ilmu, misal saja. Akan tapi hanya di sini saja, hanya saya simpan dengan hafalan, tapi tidak coba saya hadirkan dalam bentuk catatan. Tidak akan bisa diketahui oleh siapapun. Dan tidak banyak manfaatnya. Dan ujung-ujungnya hilang. Sering sekali kita mendengar omongan kita, anggap saja itu ceramah kita bingung. Kapan saya ngomong seperti itu? Benar, tapi kita tidak pernah mengingatnya lagi. Tidak kuat kita mengingatnya. Kita sering mengucapkan kalimat kebenaran, cuman kita lupa kalau kita pernah mengucapkannya. Kenapa? Itulah kemampuan kita. Mahalul khata' wan lisan, kita suka salah dan suka lupa. Sehingga para siswa, santri cerdas, orang cerdas itu akan mencoba selalu mencatat semua yang ada di otak dan pikirannya. Sehingga jadilah Imam Ghazali, jadilah Imam Nawawi, Imam Syekhul Islam Zakaria Ansari. Jadi apa di otaknya langsung dihadirkan dalam bentuk catatan tulisan. Diikat. Karena Anda sendiri pun perlu ternyata suatu ketika. Dan sampai hari ini kami juga sama. Kami punya catatan di buku. Itu sudah kita hafal. Bahkan waktu kita nulis dengan hafalan. Waktu kita punya hafalan, kita catat. Kita tulis kembali, kita tutup. Beberapa tahun kemudian, kita menemukan buku itu kembali, kita baca. Ajib. Ini yang sudah aku lupakan, ternyata ada di sini. Kami berharap bahwasanya setelah mendengar suara ini, siapapun rindu mencatat. Dan catatan-catatan abadi, buku dan sebagainya. Atau apa saja yang menjadi kita bisa membaca sewaktu-waktu. Dan akan dibaca oleh orang lain. Apalagi itu hal-hal pesan kebaikan, kemuliaan. Jangan hanya disimpan di otak, disampaikan begitu saja dengan lesan, didengar oleh orang. Dan orangnya pun sama, hanya mendengar saja. Akan tapi catat. Sehingga dalam dunia perhadisan sendiri, ada kan dobat kekuatan hafalan itu kan ada kekuatan mengandalkan otaknya saja, ada kekuatan mengandalkan tulisannya saja. Tulisan saja. Maka akan dikatakan hebat di samping dia hafal dengan kekuatan otaknya, dengan catatannya, dia dianggap lebih tinggi kekuatannya. Jadi kami rindu, mungkin pemuda-pemuda yang saat ini lagi gemar membaca, mengambil faedah ilmu dari guru-guru mulia. Jangan sampai ilham, kebaikan-kebaikan, ilmu-ilmu yang Allah kirimkan ke otak kita, ternyata tidak pernah kita abadikan dalam bentuk tulisan. Untuk kita sampaikan pada orang pada suatu kita nanti.
Nah, kemudian juga biar kuat. Betul, mohon maaf, kita kadang-kadang mohon maaf, ada orang kelas ngaji nguping. Padahal waktu kita dengar ceramah Ustadz itu faham kita, Allah ajib, faham. Cuman kita tidak pernah mencatatnya. Keluar, hilang pemahaman itu. Padahal kalau seandainya kita catat, biarpun beberapa kalimat menjadi suatu yang bermakna, berguna nanti di saat saya keluar dari majelis ini. Maka berharap bahasanya, Anda datang ke majelis, ya, Anda datang saja sudah mulia dan Anda cerdas. Karena Anda memilih tempat mulia menuntut ilmu, akan tetapi jika Anda tidak mencoba mencatat apa yang Anda dapat, lihat, akan hilang itu ilmu. Dan akan tetapi jika Anda mencoba mencatatnya, lebih dahsyat lagi, Anda lebih cerdas lagi. Anda datang ke tempat mulia sudah cerdas, karena disitulah tempat kebaikan. Kemudian setelah itu Anda mencoba mengambil faedah, Anda catat, Anda bukukan. Biarpun mohon maaf, Anda setelah itu lupa, tapi masih lumayan tercatat. Dan lupa ini adalah satu sifat yang menempel pada manusia. Suka lupa dan lupa dan lupa. Tidak ada satu pun manusia ini tidak pernah tidak lupa. Tidak ada, semuanya pernah lupa. Semuanya pernah lupa. Jadi dengan pandai untuk menghadirkan sesuatu yang Allah berikan ke otak kita dalam bentuk catatan, inilah akan menjadi ilmu yang kita dapat menjadi abadi. Nah, sehingga ini cerdas yang sesungguhnya. Jadi orang cerdas tidak akan mengandalkan kekuatan hafalannya. Ada sebagian orang hafal, masya Allah semua, bahkan mungkin dikatakan, wow, otaknya kayak komputer, semuanya ada, akan berakhir. Bersama berjalannya waktu, semakin tua sedikit, mohon maaf, ada bikun, ada lupa, hilang. Semakin tua, semakin lupa. Sementara hafalan itu harus diasah. Anda pernah menghafal Al-Quran misalnya, akan hilang kan pada waktunya kalau tidak kita ulang-ulang dan seterusnya. Dan mengulang bercatatan kan? Seperti itu. Pastikan setelah ini kita akan berusaha untuk mengabadikan apa yang Allah berikan kepada kita dari pemahaman-pemahaman yang benar. Khususnya nasihat untuk para pelajar, para santri, jangan malas menggerakkan pena dan mengambil kertas, termasuk siapapun yang belajar, dimanapun kita belajar. Jangan hanya sebagai kita adalah ngaji kuping lah, dengar tok saja. Itu sudah baik dan memang baik. Akan tapi harus Anda sadar bahwasanya Anda suatu ketika Anda faham. Lalu Anda tersenyum mendengar omongan seorang guru karena apa menarik sekali bagi Anda. Akan tapi senyum Anda sesaat setelah itu Anda juga tidak senyum lagi karena sudah lupa. Karena Anda tidak mencoba mengabadikan. Anda harus cerdas hari ini. Alangkah banyaknya ilmu-ilmu yang Allah berikan kepada kita di sela-sela kesibukan kita, di sela-sela kita membaca buku, di sela-sela kita mengajar. Itu ada ilmu. Sehingga harus pandai kita mengabadikan, menuliskan. Itulah kecerdasan. Supaya tidak hilang. Dan subhanallah, ilmu Allah begitu Allah kirimkan. Imam Nawawi rahimahullah pandai mengabadikan ilmunya. Sampai orang berkata, kapan belajarnya beliau? Dia belajar sambil mengajar. Dia belajar sambil menulis. Nah, ini perlu kita membangun kesadaran dalam diri kita untuk membiasakan ada sesuatu yang penting Anda tulis. Kemudian setelah itu ada waktu untuk murojaah kembali. Sekarang gini saja. Seandainya biarpun Anda tulis, mungkin Anda ngomong, saya tulis pun hanya ditinggal. Kalaupun saya tulis, ini mungkin ada pertanyaan. Alah, biarpun saya tulis nanti saya tinggal begitu saja kan sama aja, bohong. Nah, justru omongan ini menunjukkan bahasanya hafalan itu akan hilang. Ditulis saja bakal hilang kok. Apalagi tidak ditulis. Mungkin ada ngomong, ditulis gak ada gunanya, percuma. Setelah itu saya buang juga tulis saya tinggal. Loh, yang sudah ditulis saja, lihat. Ini menunjukkan bahasanya kita itu cepat melupakannya. Ditulis saja masih meragukan apa dibaca atau tidak. Bagaimana kalau tidak ditulis? Kan begitu seharusnya pemahaman kita. Ditulis saja masih meragukan apakah bakal saya baca lagi atau tidak. Yang ditulis saja dia meragukan untuk bisa mengingat kembali. Apalagi jika sesuatu yang ada di otak kita lalu kita tulis. Dan memang ada kekuatan hafalan yang Allah berikan. Iya, bisa mengingat ini itu dan sebagainya. Tapi tetap kita harus tahu ada batasnya. Kita tetap manusia yang tempatnya khotok, salah dan juga sering lupa. Pastikan setelah ini Anda cerdas. Untuk bisa
membuat catatan di saat Anda belajar, mengambil ilmu atau faedah dan seterusnya. Dan makna mencatat ini adalah mengabadikan. Terserah caranya bagaimana. Akan tapi hari ini ada model-model pakai penyimpanan di elektronik dan sebagainya. Kami ingin kembali kepada tradisi zaman dulu. Catatan buku. Biarpun setelah catatan buku Anda abadikan, lebih aman lagi melalui internet dan sebagainya, ya sah-sah saja. Tapi tetap mencatat yang dengan catatan kertas dan sebagainya, ini penting sekali. Membaca buku dari kitab ada penting sekali. Virus sekarang ada kitab-kitab elektronik dan sebagainya. Tapi untuk pinter dari gini, kalau kita baca dari kitab asli, itu sambil baca kita buat catatan kaki. Tapi kalau baca dari internet, dari buku maktabah apa itu, lihat kecalap lap-lap begitu. Dan tidak kuat singgah di otak kita. Karena membacanya nyelap. Karena nanti mental kita sudah dirusak. Gampang nanti nyarinya, pencetor udah ketemu. Sudahlah, nggak usah dihafal. Kan nyarinya gampang. Nggak usah dihafal. Nyarinya gampang. Nggak usah dihafal. Nyarinya gampang. Selalu begitu. Lihat, makanya kalau belajar dari alat elektronik malah susah untuk menghafalnya. Tapi kalau dari buku tadi waktu susah nyarinya. Nggak ketemu-ketemu. Ini. Dia nggak akan lupa sepanjang masa. Kenapa? Dia ngerti waktu mencarinya susah sehingga dia akan jaga. Sehingga lagi gampang mengambil, memang gampang. Maka dari itu, Anda tetap, biarpun Anda sudah bisa mencari dengan gampang, misalnya dengan internet, Anda bisa cari bantuan untuk mencari permasalahan gini, tapi tetap Anda abadikan, Anda tulis dalam catatan kecil. Kita masih punya buku atau catatan kecil, biarpun hanya rumus-rumus saja. Kenapa? Rumus ini permasalahan ini, pembahasan ini. Kenapa? Kita sering lupa. Kita ingin menjadi orang cerdas, yaitu apa yang Allah berikan kepada kita dari pemahaman bisa kita abadikan dan bisa kita ingatkan kembali sehingga mudah nanti untuk disampaikan kepada orang lain. Kalau itu seorang ustadz, kalaupun Anda bukan seorang ustadz, ketahuilah tetap Anda adalah hamba yang diberi Allah pemahaman yang bisa jadi pemahaman Anda sangat berguna di masa depan Anda. Tapi kalau Anda lupa dengan pemahaman Anda, tidak akan berguna bagi Anda. Baik, pastikan Anda rajin untuk mencatat segala sesuatu yang bermanfaat. Ilmu yang ada di pikiran Anda, otak Anda, hadirkan dalam bentuk catatan. Orang cerdas tidak akan mengandalkan kekuatan hafalannya. Atau bahkan kami ingin mengatakan sebaliknya. Ada orang mungkin dengan ilmunya yang segudang. Luar biasa dia hafal ini dan sebagainya. Mohon maaf, bersama perginya beliau, seorang alim ini akan berakhir kisah itu. Imam madhab ada buahnya. Imam madhab ada banyak. Akan tapi yang abadi adalah 4. Karena 4 ini adalah memang berkumpul dengan orang yang mengabadikan ilmu. Imam Syafi'i punya murid Imam Ahmad pun murid Imam Syafi'i. Imam Malik punya murid Imam Syafi'i pun murid Imam Malik. Kurang lebihnya seperti itu. Dan itu rentetan orang-orang yang rindu untuk mengabadikan sesuatu yang pernah dihafalnya. Sehingga betul-betul mereka cerdas. Sampai hari ini pun ilmu mereka masih dibaca. Orang cerdas tidak akan mengandalkan kekuatan hafalannya, akan tapi bergegas mencatat semua yang pernah dihafalnya. Semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar, memberikan kepada kita ilmu yang manfaat, mudahkan kita mengamalkan ilmu kita, dan semoga Allah menerima amal baik kita. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah. Saling mencintai karena Allah. Sehingga hidup kita indah di dunia hingga kelak di surga bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nuhibbukum fillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.